ada di Indonesia. Selamat sore buat yang di Amerika. Di hari ini tanggal 27 Oktober ya. Hari Selasa di Indonesia dan 26 Oktober hari Senin di Amerika. Ini kita masuk pada chapter ke-17 dari pelajaran The Third Angel Message. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Bro bisa pimpin kita dalam doa buka. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu bagi kami. Kau telah menjaga kami di Indonesia dari malam istirahat, dan pagi ini kami siap untuk belajar firman-Mu, dan saudara kami di Amerika pada sore hari, Tuhan. Kami sama-sama berkumpul untuk mempelajari firman yang Engkau telah berikan bagi kami. Firman yang kami tahu sangat penting untuk kami ketahui, yang akan membuat kami menerima kecurahan Roh Kudus dalam jumlah yang besar atau tanpa batas. Biarlah firman ini bisa kami dengar, bukan hanya kami dengar, tetapi bisa kami ikuti, karena inilah yang Engkau ingin kami untuk ketahui dan kami turut. Dan biarlah kami hanya menyerahkan kehidupan kami atau pikiran kami ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Berkati Kak Dolphin yang akan memimpin pelajaran ini, biarlah Roh-Mu saja yang memimpinnya, hingga apa yang Dia katakan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Dan kami juga yang mendengarkan dikuasai Roh-Mu agar mau menurut apa yang firman ini katakan bagi kami, atau apa yang Dia tegur, kami bisa menyadarinya dan kami bisa melakukannya, Tuhan. Tapi kami percaya Kau layak akan melakukannya dalam diri kami. Terpujilah atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, diselamatkan. Amin. Oke, saudara-saudara, kita akan membahas chapter 17 ini. Dari kemarin dan sampai pagi ini saya berdoa, Tuhan, hamba tidak mengerti pelajaran ini. Tapi biarlah Tuhan yang mau membuat hamba mengerti dan kami semua yang mendengarkannya. Ya. Dan pelajaran ini sangat indah. Tadi Brother Lali berdoa bahwa pelajaran ini yang akan, ya, message ini akan membuat kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus. Dan sangat benar, karena memang isi dari pelajarannya seperti itu. Persis, ya. Tadi pagi, dalam waktu juga mempersiapkan pelajaran ini, saya berdoa, Tuhan, biarlah hamba bisa melepas, atau kami bisa melepas kasut kami, karena di mana tempat kami berdiri ini adalah suci. Nah, artinya, biarlah segala pengertian itu kita boleh dapat dari Tuhan, dari Roh itu sendiri. Ya. Dan dengan sukacita ketika Roh yang menjelaskan kepada kita, Roh Tuhan menjelaskan kepada kita, akan ada satu sukacita. Ya. Wow, puji Tuhan, saya mengerti apa maksud Tuhan. Nah, tata bahasa di buku E.T. Jones ini, kalau langsung ditranslate ke bahasa Indonesianya tanpa diedit, ini akan jadi rancu sekali pengertiannya, dan tidak apa namanya, ya, tidak akan membuat kita mengerti. Tapi puji Tuhan, biarlah Tuhan nanti yang menjelaskan pada kita semua. Baik, saudara-saudara, kita seperti biasanya kita akan baca berganti-gantian, dan karena ini Bible study,
kita minta pendapat-pendapat dari saudara-saudara, apa yang menjadi pemikiran tentunya kita sudah berdoa dan Roh Kudus yang akan berbicara di masing-masing kita. Di kutipan pertama ini saya akan baca ayat terakhir yang kita miliki sebelum kita ada di pelajaran sebelumnya di bab ketiga, Galatia 13 dan 14. Ya. Saya mau baca itu ya, untuk supaya kita diingatkan lagi. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Note ya, berkat Abraham ya di ayat 14. Sekarang, apakah itu janji roh kepada individu di pengalaman pribadinya sendiri atau janji roh dalam pencurahan ke seluruh gereja? Semuanya itu sama. Ya. Jadi janji roh, pencurahan Roh Kudus itu kepada pribadi masing-masing atau kepada gereja itu sama ya. Tidak ada yang bisa memilikinya tanpa restu Abraham terlebih dahulu. Wah, ini menarik saudara-saudara. Kita mau cari mengerti dengan pertolongan Tuhan apa maksudnya restu Abraham. Ya. Karena di ayat 14 tadi kan dibilang bahwa Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apa berkat Abraham? Nah, siapapun yang punya bukan berkat Abraham tidak bisa memiliki Roh Kudus. Kita mau cari tahu apa sebenarnya berkat Abraham ini. Karena kita baca di dalam Roma 4 ya. Dia menerima tanda sunat. Ya. Meterai kebenaran iman yang dia miliki tidak disunat. Apa sebenarnya sunat itu? He received, di bahasa Inggrisnya, he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised. Nah, apa sebenarnya sunat itu? Anda akan menemukannya dengan membuka bab ke-30, Ulangan, ya, dan ayat ke-6. Kita mau ke situ ya, kita ke Ulangan. Bro, bisa baca bro? Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Ya. Dan Tuhan Allahmu akan meminat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Nah, ini baru di awal ya. Di situ dibilang Tuhan akan apa? Menyunat hatimu dan keturunanmu. Jadi menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan. Ini menarik sekali saudara-saudara. Saya dulu punya pertanyaan yang sangat kental. Karena begini ya, jatuh bangun di dalam pelanggaran, jatuh bangun di dalam dosa, datang pada penyesalan, lalu setelah itu dengan hati yang sungguh-sungguh berdoa, memohon pengampunan, dan meminta kekuatan untuk bertobat. Toh pada akhirnya jatuh lagi. Lalu datang pada konklusi, ketika saya berbuat dosa terus, ketika saya jatuh terus, ya,
saya tidak memiliki rasa yang mencintai Tuhan. Bahkan saya itu sempat tanyakan dulu kepada guru-guru sebelumnya. Bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Ya, saya ingat tahun-tahun lalu juga saya pernah tanyakan waktu itu ketika kita Bible study sama-sama ya. Bagaimana saya bisa mencintai Tuhan? Karena pemahaman saya pribadi, kalau saya mencintai Tuhan, artinya saya akan melakukan apa yang Tuhan mau. Brother Lali dulu sering kasih contoh orang yang pacaran. Ya. Ketika dia mencintai pasangannya, apapun yang pasangannya mau, dia akan lakukan. Ya, entah pria atau wanitanya. Nah, sama seperti kita. Kalau kita gambaran adalah pengantin wanita dan Kristus adalah pengantin pria. Nah, bagaimana kita bisa melakukan apa yang kekasih kita, pacar kita, orang yang kita cintai itu mau? Ya. Itulah pemahaman saya pribadi untuk bisa mencintai Tuhan. Puji Tuhan, melalui pelajaran ini diberikan pengertian yang dalam oleh Tuhan. Ya. Oke, kita pelan-pelan ya. Sejauh ini ada yang punya pendapat tidak? Sampai di sini. Ini bro, yang apa namanya, yang restu Abraham itu kalau bahasa Inggrisnya blessing of Abraham ya. Kalau kita baca di Galati 3, 13 dan 14. Jadi ini dia mau bilang di sini bahwa keselamatan bukan cuman maksudnya janji roh, pencurahan Roh Kudus itu bukan cuman pengalaman pribadinya sendiri Paulus atau Abraham, tetapi itu semua kita semua yang ke seluruh gereja ini atau ke semua umat Tuhan bisa memperolehnya kan. Nah, itu dia. Makanya berkat Abraham itu kenapa dia ada berkat, karena ada iman kan. Jadi kalau kita juga memiliki iman seperti Abraham, kita akan menerima berkat yang sama juga yang Abraham telah miliki. Dan tanda imannya Abraham dia dengan Tuhan kan ada sunat kan, ini yang dibilang di Ulangan 6 itu kan. Jadi kita walaupun mungkin tidak sunat secara fisik, tetapi ada hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan iman kita kepada Tuhan. Mungkin yang sejauh ini ini dia punya review yang sebelumnya. Review sebelumnya, betul. Di chapter sebelumnya ya. Oke bro, thank you ya. Ini apa namanya, Eddie Jones tulis ini, dia sangat hati-hati masuk pelan-pelan. Karena untuk mau melihat kebenaran firman Tuhan ya, saya percaya dia dituntun oleh Roh Kudus ya. Sampai dia masuk perlahan-lahan ya, mulai dia menjelaskan dari apa namanya, Galatia 3 itu ayat 13-14, lalu dia masuk ke apa namanya, Ulangan 30 ya. Dan kita akan melihat secara keseluruhannya. Nah, dikatakan terakhir tadi, apa sebenarnya sunat itu ya? Jadi kalau kita kembali ke Ulangan ya, Tuhan akan menyunat hati saya dan hati Anda ya, dan hati keturunan kita ya, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi yang tadi kita bawakan, bagaimana bisa memiliki rasa yang mencintai Tuhan itu, ternyata tidak bisa dengan usaha saya sendiri untuk mencintai Tuhan. Ya, kita harus melalui apa? Berkat Abraham. Dan tandanya apa? Sunat. Ya. Nah, kita akan lihat jauh lebih dalam ya. Oke. Ada Brother Roy. Apakah available untuk kutipan selanjutnya ini, bro? Boleh dengar? Boleh, bro. Halo. Oke. Dan Tuhan Bapamu akan menyunat hatimu dan hati benihmu untuk mencintai Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
agar engkau bisa hidup. Sekarang letakkan dengan benar itu Roma 5 ayat 5. Setelah mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman dan bahwa kita memiliki damai sejahtera dengan Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh siapa kita juga memiliki akses oleh iman ke dalam kasih karunia di mana kita berdiri dan bersukacitalah dalam pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Lalu dia berkata ayat 5. Dan harapan tidak membuat malu, karena kasih Tuhan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekarang kepada kita Roh Kudus mencurahkan di dalam hati kasih Tuhan. Tetapi dia berkata di sini, aku akan menyunat hatimu untuk mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan seluruh jiwa. Satu-satunya cara agar kita dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, adalah dengan cinta Tuhan ditanamkan dalam hati dan jiwa, mengubah orang itu menjadi Tuhan. Dan cinta adalah pemenuhan hukum. Oh, bro, gimana bro? Ini bagus sekali ya. Iya, jadi apa namanya kalau mau baca di sini bahwa bagaimana kita Tuhan menyunat hati kan. Jadi yang disunat itu hati. Hati. Dan di sini dikatakan supaya hati dan benihmu, apa itu, thy heart of thy seed, untuk mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu agar engkau bisa hidup. Dan di sini dikatakan bahwa kalau di bagian bawah, ini dia punya bagian bawah yang kita sudah tahu, jadi hanya oleh cinta Tuhan saja maka kita bisa mencintai Tuhan, ya kan, di halaman sesudah ini. Nah ini yang apa namanya? Ini ya. Iya, nah ini hatinya mengubah orang itu menjadi, dan cinta adalah pemenuhan hukum. Jadi bukti daripada kasih itu ada penurutan atau penyucian, ya kan? Penurutan itu kan sama dengan penyucian kan, Yohanes apa? Iya, sama dengan penyucian kan. Jadi dan hati yang disunat itu adalah boleh dikatakan hati yang memiliki kasih Tuhan. Yeah. Jika seseorang memiliki kasih Tuhan, maka dia akan mengasihi Tuhan juga in return, dan dia akan ada obedience di situ. Karena obedience, pemenuhan hukum. Dan di atas juga disinggung Galatia pasal 5 mengenai apa namanya? Akses, ya, oleh siapa, by whom kita memiliki akses, oleh by faith to the grace kan, supaya yang kita bisa tetap berdiri kan. Jadi iman kita itu adalah yang membuat kita mau untuk meminta kasih karunia Tuhan itu, sehingga kita bisa terima itu. Kenapa iman kita bisa itu merupakan akses? Karena pada saat kita baca firman Tuhan, hukum Tuhan, maka dan kita percaya dengan iman, di situ kita akan percaya dengan iman bahwa saya berdosa, malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang kan. Nah, tetapi firman yang sama juga mengatakan bahwa if you confess your sin, ya kan, He is faithful and just to cleanse us from ours, untuk membersihkan kita dari kejahatan kita. Dan kalau kita mengaku dosa kita, Dia itu baik dan benar untuk mengampuni kita. Jadi dengan iman juga kita akan meminta pengampunan kepada Tuhan. Itulah
yang namanya proses pertobatan diterima. Ya. Tuhan kasih pertobatan kepada Israel. Jadi tanpa iman kita nggak akan bisa melihat keberdosaan kita, dan kita juga nggak akan mau lari kepada Tuhan untuk meminta kasih karunia. Nah, dan untuk hal yang membuat kita mau lari kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan pengampunan dosa, itu semua kita dapatkan melalui kita membaca apa? The goodness of God yang menuntun kita kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Itu semua sama. Goodness of God itu ada di hukum dan ada di the life and the teaching of Jesus. Jadi mungkin inilah semua proses penyunatan hati. Inilah proses penyunatan hati, yaitu menyadari keberdosaan kita, melihat kebaikan Tuhan, kita menyadari keberdosaan kita, dan kita diberikan pertobatan oleh Tuhan, dan kemudian kita bertobat, dosa diampuni, dan tidak mau lagi bikin dosa lagi, dan semua itu proses penyunatan hati. Dan harus ada iman di situ. Harus ada iman supaya itu boleh terrealisasi. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengalami ini setiap hari sampai rembang tengah hari, yang mana itu jadi karakter kita untuk selalu melihat kepada Tuhan dan mengalami pertobatan dari titik-titik yang banyak titik karena udah karakter. Ya, thank you bro, mungkin ini agak panjang. Iya, enggak apa-apa bro. Bagus sekali, masukan yang baik ya. Puji Tuhan. Jadi jangan khawatir dengan waktu, karena semua ini waktu Tuhan ya. Ketika ada Roh berbicara untuk kita berikan pendapat, biarlah itu diungkapkan, dan kita akan lihat semua satu kesatuannya ya. Karena kita percaya kita dipimpin oleh Roh Tuhan saat ini, karena kita berdoa dan kita orang-orang yang mau. Oke, silakan. Tadi ada yang mau. Oke. Ya, jadi yang menarik di sini, dia bilang seperti ini ya. I will circumcise thine heart. Ya. Aku akan menyunat hatimu. Tadi Brother Roy jelaskan ya prosesnya. Ya. Supaya apa? Untuk bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Ya. Dan pelajaran ini perfect sekali. Kenapa? Karena inilah tujuan kita. Karena dengan mencintai Tuhan kita akan ya otomatis akan memiliki karakter seperti yang Brother Roy bilang tadi, sampai rembang tengah hari ya, itu jadi bagian kita. Ketika kita mau mengasihi Tuhan segenap hati, Rasul Paulus bagaimana saudara-saudara? Ya, tinggalkan dia punya pekerjaan dan dia berjalan dengan segenap hati, dan sampai akhirnya dia bilang, aku telah memenangkan pertandingan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan. Ini yang Rasul Paulus bilang. Keteladanan dari nabi-nabi yang Tuhan pakai dulu itu penting juga buat kita. Jadi ini satu hal yang mau dibilang, sebenarnya kusuk sekali. Ini perasaan mengasihi Tuhan itu loh. Dan ditemukan di pelajaran ini, ternyata yang membuat itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan membuat kita mencintai Tuhan. Ini bahasa lainnya sama dengan begini. Tuhan yang akan membuat Anda tidak berdosa. Bukan Anda yang berjuang untuk Anda tidak berdosa. Ya. Ada masukan? Kasus, ada Sister Gladys, ada Eun, Kak Erli.
Karena ketika kita tidak tidak memiliki rasa itu, saya mau bertanya, apakah saudara punya rasa mencintai Tuhan? Karena selama ini kita bisa bilang I love God. Kita bisa bilang ya dengan semua pertemuan-pertemuan Bible study atau pertemuan ibadah yang kita lakukan, kita bisa bilang, atau dengan Bible study yang kita bawa, kita bisa bilang saya mencintai Tuhan. Tetapi apakah benar saya mencintai Tuhan? Atau saya sedang berusaha mencintai Tuhan? Ya. Bagaimana? Ada yang punya pendapat? Baik, kalau belum, kita akan lihat. Ini syaratnya tadi ya. Satu-satunya cara agar kita dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa adalah dengan cinta Tuhan itu ditanamkan dalam hati dan jiwa. Mengubah orang itu menjadi Tuhan. Tadi ya, menjadi karakter ya. Dan cinta adalah pemenuhan hukum. Jadi hukum yang Tuhan berikan kepada kita selama ini itu adalah cinta. Love. Baik. Kita masuk kepada kutipan berikut ya. Kak Sus, apakah available untuk baca 399.3? Atau yang lainnya dulu ya. Oh, oke. Okay. Ya. Apakah Sister Gladys available? Ya. Oke, okay, thank you. Oke. Untuk mencintai Tuhan, Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu adalah yang pertama dari semua perintah. Dan yang kedua seperti itu, engkau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada dua perintah ini tergantung semua hukum dan nabi. Sunat hati adalah kondisi hati yang dengannya kita akan mencintai Tuhan, Tuhan kami, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kemudian Anda melihat apa yang ini sunat, apa itu sunat dalam daging adalah bagi Abraham. Hanyalah sebuah tanda yang bisa mereka lihat di waktu Tuhan, ketika Tuhan mengajar mereka dengan pelajaran objek. Sebuah tanda yang bisa mereka lihat, menandakan apa yang tidak bisa mereka lihat. Dan karena itu, sunat dalam daging itu adalah tanda, sebuah meterai kebenaran iman yang dimilikinya sebelum ia disunat. Itu tanda sederhana, secara lahiriah dari pekerjaan Roh Kudus yang menyunat hati. Roh Kudus mencurahkan cinta Tuhan di dalam hati. Tetapi tidak ada orang yang dapat menerima janji Roh yang tidak memiliki berkat Abraham. Kebenaran Yahweh yaitu kebenaran iman. Wow. Thank you. Gimana sis? Ya. Masukannya? Ya, boleh terangkan apa nih sunat? Sunat rohani ya di sini ya, bukan lahiriah, bukan. Iya, sunat hati ya. Sunat hati. Iya. Di sini dibilang kan kasihilah Bapamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti nggak ada lagi untuk orang lain, untuk siapapun. Betul. Seutuhnya. Wow, luar biasa itu. Boleh diterangkan lagi nih, gimana ini caranya? Jadi sama sekali none whatsoever untuk hal-hal yang lain, hanya kepada Tuhan ini kita punya cinta. Luar biasa ya sis. Aduh Kak Gladys, coba kita pikir lebih dalam lagi ya. Bagaimana Tuhan mau cinta itu
jadi bagian Anda dan saya. Dan di perintah pertama kan Anda bilang, ya, apa ini adalah? Mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, ya, mencintai Bapamu, ya, dengan kekuatan, dengan pikiranmu. Itu yang pertama. Nanti di kedua dia bilang apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya tadi nggak ada buat orang lain. Jadi sebenarnya pertama dulu kepada Bapa, kepada Tuhan. Itu cinta. Nah, yang kedua, Tuhan sangat adil ya, sis. Jadi pertanyaannya ini semua kepada Bapa, lalu kepada orang lain. Ini ada di kedua ini kan dia, engkau kasihlah sesamamu. Itu hukum yang kedua. Jadi semua hukum yang ada di Alkitab terdiri dari dua sebenarnya. Ya, nanti penguraiannya ada 10 hukum, hukum moral ya, dan ada ya termasuk hukum-hukum kesehatan. Ya. Jadi dua perintah ini tergantung semua hukum dan nabi. Oke, ini menarik. Ada yang punya pendapat yang lain? Ya, Bro. Bro, Ya, coba silakan. boleh ini di paragraf terakhir yang tadi dibaca, yang Kak Roy baca terakhir, yang tuh mencintai itu. Kita naik ini. Satu-satunya cara agar kita dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati dan jiwa adalah cinta Tuhan ditanamkan dalam hati dan mengubah orang itu menjadi Tuhan. Oh, dan cinta itu adalah pemenuhan hukum. Oh ya, oke. Boleh yang balik lagi tadi, Bro. Yang Balik lagi. Kak Gredis baca. Iya. Jadi ini ada sunat kan yang coba dikasih tahu di sini. Dan waktu Abraham ada sunat fisik, dan sekarang ini sunat hati kan yang dibilang ke kita. Yeah. Dan tanda orang tadi belajar sunat baru bilang belajar mencintai Tuhan. Jadi kenapa Abraham mau disunat? Kita tahu karena dia mencintai Tuhan kan. Apapun yang Tuhan bilang, dia ikut, makanya dia dibenarkan. Kita tahu dia menurut karena ada iman kan kepada Tuhan. Imannya dialah yang membuat dia bisa menurut, dan makanya itu dia dibenarkan kan. Makanya dia bilang berkat Abraham itu adalah righteousness of God which is by faith, atau berkat Abraham atau blessing Abraham yang kita bisa terima itu adalah kebenaran Tuhan kan yang kita bisa terima dengan iman. Nah, di sini tanda bahwa kita juga sudah memiliki sunat hati adalah mencintai Tuhan kan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia, atau menurut hukum kalau dibilang di sini. Jadi kalau dulu Abraham disunat, dia menandakan dia punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang kita tangkap ya. Tapi kalau sekarang bagaimana kita hubungan dengan Tuhan, kita ada sunat hati, yaitu menurut mencintai Tuhan, atau menurut ini dia bilang yang hukum, menurut hukum yang pertama dan yang kedua kan, yaitu mencintai Bapa, dan yang kedua mencintai sesama manusia. Jadi itulah tanda yang kita miliki sebagai sunat. Kalau kita disunat hati itu. Jadi kalau mau dibilang kalau misalnya kita mengaku mencintai Tuhan, tetapi kita tidak mencintai sesama manusia, itu sebenarnya pengakuan ya. Masih makanya bisa dilihat. Jadi kita bisa lihat juga makanya orang itu mencintai Tuhan atau enggak, bagaimana dia punya perlakuannya dengan sesama manusia. Itu kalau kita baca tangkap ini, itulah sunat hati yang kita maksudnya hubungan kita dengan Tuhan, yaitu lihatlah dengan hubungan kita juga dengan sesama manusia. Ya, mungkin itu sejauhnya yang bisa tangkap. Ya. Oke, thank you bro masukannya. Nah, masih ada yang mau tanggapi? Kak Edis punya pertanyaan tadi. Saya mau nanya. Oke. Nggak tahu mau nanya atau mau apa. Cuman saya mau ini aja, maksudnya mau supaya keterangannya lebih tegas, maksudnya untuk saya gitu. Jadi itu Tuhan memakai Abraham disuruh sunat secara lahiriah karena tadi supaya
karena Tuhan tahu manusia harus real gitu ya, fisikal atau apa, untuk karena kalau yang tidak bisa dilihat tidak bisa jadi contoh ya. Jadi Tuhan memberikan contoh di suri lahiriah untuk melihat yang tidak kelihatan tadi kan. Terus jadi itu dulu disunat secara lahiriah, sekarang secara rohani. Tapi untuk sebagai kesehatan itu juga boleh kan. Jadi untuk sekarang ini berarti jadi kalau sekarang ini 2 ya. Jadi sunat hati, sunat secara real sama sunat hati gitu. Jadi ada 2 ya. Nah, kalau yang kita bisa lihat itu adalah sunat secara lahiriah. Dan kalau sunat hati, ini kan kita nggak bisa lihat. Nah, itu gimana apa yang saya bisa make sense gitu, bisa melihat. Iya, mengerti gitu. Sunat hati itu, mengerti bagaimana sunat hati tadi kan katanya mencintai sesama. Nah, apa yang harus mencintai sesama itu kan kayak kita nggak boleh selfish, nggak egois atau apa gitu. Terus jangan tersinggung sesama atau membantu. Wah, itu banyak sekali kan? Iya. Nah, itu apa itu yang lebih detailnya lagi yang saya bisa make sense gitu. Menarik sekali ya. Saya juga di awal ke Erlin tidak mengerti. Saya minta Roh Kudus, saya minta Tuhan tolong kasih kita mengerti nanti di saat kita belajar ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukakan pelan-pelan mulai dari kita bahas tadi di atas. Ya, dan waktu ke Edis baca ini juga ya, ini salah satu paragraf penting. Jadi ditekankan di paragraf ini ada 2 hukum, ya, mencintai Bapa, ya. Jadi sebenarnya dari isi keseluruhan Alkitab, ya, dikatakan dari semua hukum dan nabi di situ, itulah 2 hal itu, mencintai Bapa dan mencintai sesama. 2 hal itu. Nah, Kak Erli punya pertanyaan, wujud nyatanya mencintai Bapa itu bagaimana? Mencintai sesama, ya kan? Kak Erli begitu ya? Kalau kira-kira begitu. Iya, kalau kita mencintai sesama kan kita harus melakukan sesuatu. Masa ada orang butuh bantuan kalau kita tidak bantu ya? Orang sakit kita biarin ya. Itu yang mencintai sesama ya, mengasihi sesama. Walaupun kita sudah belajar righteousness by faith, ini juga righteousness by faith, kita di saat kita bicara seperti ini kita nggak perlu bilang bahwa Tuhan yang melakukannya, karena kita sudah tahu memang harus Tuhan yang melakukannya. Itu kan dasarnya ya. Nah, pertanyaan Kak Erli, bagaimana itu sunat hati itu? Bagaimana itu bentuk mengasihi Bapa itu? Tadi Lauri sudah jelaskan bahwa penurutan akan hukum ya ketika kita mencintai Tuhan. Ada enggak yang punya pendapat yang lain? Di sini ada 11 partisipan. Ada Kak Sus, ada Brother Dino ini, kalau ada siapa lagi? Ada Angel, ada Roy, Wanda. Ya, Dolphin, kalau soal sunat ya, saya ingat tentang di Galatia ya. Buku Galatia. Nah, jadi di mana pada saat itu, tapi ini ceritanya panjang, saya singkat aja. Bahwa yang sesungguhnya adalah sunat hati adalah di situ dikatakan iman kepada Yesus Kristus. Saya di buku Kabar Kesukaan ya, di halaman 57 dan 58. Nah, jadi kalau ini sebab itu Abraham baru benar-benar disunat setelah ia menerima Roh melalui iman dan Allah. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Roma 4 ayat 11. Jadi sunat lahiriah hanyalah suatu tanda dari sunat hati yang sesungguhnya. Bila mana wujudnya tidak ada, maka tandanya hanyalah satu penipuan. Tetapi bila mana wujudnya ada, maka tandanya dapat ditiadakan.
Nah, jadi di sini yaitu kalau sunat hati yaitu menerima roh melalui iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Kak Sus referensinya. Ya, jadi matching di sini ya. Jadi itu Abraham itu sebuah meterai kebenaran iman yang dimiliki. Sama dengan yang Kak Sus baca tadi di situ ya. Iya. Yuk, silakan. Ya, itu kan sunat itu waktu Abraham kan bisa dilihat kan, maksudnya orang bisa mendapat mana umat Tuhan yang hendak dengan disunat kan. Jadi itu bisa dilihat. Di kita juga kalau sunat hati mau lihat bagaimana kalau sunat di hati kan. Tetapi itu juga sebenarnya sunat itu bisa dilihat melalui ini ya, mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan kan kita nggak bisa lihat, tetapi yang kedua mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri itu bisa dilihat juga, orang bisa lihat. Makanya ini tanda yang bisa dilihat, menandakan apa yang tidak bisa dilihat. Jadi kalau sunat hati itu, kalau kita mencintai sesama manusia, menandakan bahwa kita juga mengasihi Tuhan yang tidak bisa terlihat kan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, nggak bisa lihat, tapi bagaimana kita mau bisa melihat? Dengan cara mengasihi manusia, sesama manusia. Sama dengan sunat juga, sunat di zaman Abraham. Memang tidak kelihatan bagaimana dia mencintai Tuhan, tetapi bisa kelihatan dengan dia disunat, oh itu mencintai Tuhan juga. Jadi itu dia punya, yang sejauh ini ya, nanti kita mungkin akan lihat dia punya lengkapnya bagaimana ya. Iya, jadi ya Kak Erli punya pertanyaan tadi kan, bagaimana kita bisa melihat apa namanya ini sunat hati ini kan? Iya, dengan mencintai sama manusia ini bisa dilihat itu. Jadi itu hubungan kita dengan Tuhan atau sunat hati. Ini kan sunat hati itu dengan mencintai Tuhan kan dia bilang mencintai hukum pertama dan yang kedua. Pertama mengasihi Tuhan, yang kedua manusia. Itu dia punya sunat hati. Dan bagaimana bisa dilihat? Cintai sama manusia. Yang tadi Tante Erli sudah bilang, itulah dia punya tanda ya. Buah-buah roh di mana bro? Galatia berapa? Yang tadi di ayat Galatia 3, 13-14. Ya. Baik. Galatia 5 ayat 20. 20 ya. Itu kan kita masuk pada hukum kedua kan? Galatia 5 ayat 20 kan? Oke, sebentar. Saya apa namanya? Kasus ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ketika kita memiliki buah-buah roh, ya, ini hukum yang berhubungan dari yang pertama mencintai Tuhan dan prakteknya kepada kita mengasihi sesama. Itu yang kita lihat ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan pertanyaan Kak Edis tadi yang pertama, kalau semua kita sudah kasih kepada Bapa, otomatis yang kedua itu akan jadi. Kenapa? Kalau Anda mengasihi Bapa, tapi Anda membenci saudaramu, di Injil itu ya, saya lupa ayatnya ya, dikatakan kita apa? Pendusta. Jadi nggak matching kan? Mau bilang saya anak Tuhan, saya orang gereja, saya ahli firman Tuhan, tapi saya membenci saudara saya. Di situ dikatakan apa? Kita pendusta. Tidak ada kebenaran dalam hal itu. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20, ya betul. Jadi saudara, pertama, Kak Edis, gimana Kak Edis? Sudah boleh dapat itu Kak Edis tadi pertanyaannya? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Nah, sekarang kembali ke begini ya. Sunat hati. Kan dibilang kan bagaimana kita mau lihat, udah sunat hati, kenapa harus sunat lahiriah? Kan tahu kan sunat lahiriah di mana? Iya. Supaya kelihatan ke orang. Bukankah sunat lebih bisa dilihat kalau seperti dulu ya, dikasih mungkin
dikasih lubang itu anting, lalu dikasih nama Tuhan ya, for example, oke, nih saya nih milik Tuhan, ya ditindik, saya punya telinga, lalu saya adalah milik Tuhan, seperti dulu budak, terus milik dari Tuhan. Daripada sunat lahiriah yang bagaimana kita mau lihat ini sunat lahiriah, kan nggak mungkin kan? Nah, jadi mengapa harus sunat lahiriah something that hiding, then something that visible, itu dia. Ya, karena mana lebih penting nggak mau dilihat atau karena bukan apa yang dilihat mata kan yang penting. Makanya iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat secara mata, tetapi dibilang bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, apa ya yang Ibrani 11 bilang itu. Nah, jadi memang nggak bisa dilihat kasat mata, tapi itu sebenarnya lebih sunat hati itu lebih penting daripada sunat yang Abraham tunjukkan sunat itu. Makanya kenapa sekarang kita nggak sunat seperti Abraham? Karena surat hati masih lebih penting dari itu. Kalau kita sudah sunat biasa tetapi hati kita nggak disunat, sama aja kan? Atau telinga misalnya, oh kita milik Tuhan dan telinga kita dibolongi, tetapi hati kita sebenarnya nggak milik Tuhan. Tapi telinga kita bolong, mana lebih penting? Apakah telinga kita bolong misalnya hati karena ini milik Tuhan, atau hati kita yang milik Tuhan kan? Jadi itu yang lebih ditekankan pentingnya. Makanya kenapa ini sunat ini perlu hati ini? Semuanya ini bisa dimiliki hanya oleh iman, dan iman itu orang lain nggak bisa kelihatan ya. Makanya yang bisa kelihatan itu hanya yang hukum kedua ini, kita mengasihi sama manusia. Tandanya yang bisa dilihat hanya itu. Mungkin itu ya. Sorry Kak, kita sudah. Nah, apa-apa, pas itu, pas pertanyaannya. Terima kasih. Tadi kan Kak Edis tanya itu tidak terlihat gitu loh. Kalau mungkin taruh di telinga bisa terlihat ya. Tetapi ketika upacara sunat ini dilakukan dulu pada zaman bangsa Israel, itu tanda bahwa ini umat-umat Tuhan. Ya. Di atas tadi kita belajar tidak ada yang akan menerima, apa namanya? Sebentar ya, saya balik ke kutipan di atas ya. Tidak ada yang bisa memiliki tanpa restu Abraham terlebih dahulu. Ya. Nah, artinya sunat itu sebagaimana Abraham lakukan, kita harus memiliki apa namanya, mana tadi, sorry sebentar ya, berkat Abraham. Siapapun yang punya bukan berkat Abraham tidak bisa memiliki Roh Kudus. Nah, setelah kita belajar ke bawah ini, di kutipan di bawah ini dibilang bahwa berkat Abraham itu apa? Melalui sunat. Dan kalau di zaman dulu sunat secara fisik, tadi sudah dijelaskan, kita di sini Tuhan sunat apa? Hati. Ya. Dan intinya tadi kembali ke hukum yang pertama dan kedua itu. Nah, sejauh ini Kak Erli gimana Kak Erli? Bisa ya? Oke, thank you. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Thank you. Ya. Jadi, oke, silakan. Angel ya. Ya, makasih Kak Opin. Kak mau, apakah kata sunat ini lebih ke rohani seperti ini? Jika di sini kan untuk sesama manusia. Untuk sesama manusia yang baik, kita baik itu kan biasa. Tapi kalau untuk sesama yang sering nyakitin kita, yang suka jahat, terus orang mau kasihi pada orang, jujur itu berat. Nah, jadi mungkin kata sunat ini dalam lebih ke rohani, mungkin ini ya sakit ya kalau sesuatu yang sudah menyatu, sudah jadi kebiasaan toh.
orang yang sakitin kita, orang yang bikin kita banyak kali sudah banyak kali melukai kita, terus kita menerima. Itu kan sesuatu yang wow, nggak gampang. Sakit sekali itu mau terima. Jadi mungkin lebih tepatnya itu ya. Atau gimana, Kak? Terima kasih. Jadi, pertanyaan itu ya. Begini, dalam menjalani kehidupan ini, pribadi masing-masing itu ada kata yang tidak bisa kita hindari. Ada yang menganggap kita musuh, dan ada yang kita anggap musuh. Ya kan? Nah, kalau kita mau, yang kayak Angel bilang, nggak gampang mau mencintai musuh, atau kita mau berbuat baik musuh. Ya, taruhlah kita nggak anggap dia musuh, tapi dia yang menganggap kita musuh. Ya. Ada yang ketika kita tidak mampu melakukan semua itu, ya, memang pada dasarnya kita tidak mampu. Karena apa? Ada yang tidak genap. Nanti kita lihat genapnya itu di mana, ya. Masa orang yang sudah sakitin Angel kok, Angel mau kayak istilahnya mau pergi cium dia punya kaki, itu kan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana, janganlah kita ambil contoh Kristus, karena Tuhan Yesus itu terlalu rendah hati ya. Terlalu rendah hati. Kita datang kepada kutipan ini aja. Untuk mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Dan hasilnya adalah, yang kedua apa? Kita akan mengasihi sesama. Sesama kita. Tuhan Yesus ajarkan, cintailah musuhmu, kasihilah musuhmu. Semua matching. Ya. Nah, kalau kita belum sanggup ada di level itu, atau ada di tempat itu, artinya masih belum genap. Kita belum genap mengasihi Bapa dengan hati yang penuh. Kita belum dengan segenap hati mengasihi Bapa. Kita belum dengan segenap jiwa mengasihi Bapa, mencintai Tuhan. Kita belum dengan segenap pikiran. Kita belum dengan segenap kekuatan. Sehingga kita masih belum sanggup lakukan itu. Ya. Makanya bicara sunat hati ini, Tuhan yang menyunat. Tuhan yang menyunat hati saudara dan saya untuk bisa mencintainya, untuk bisa mencintai Bapa. Ya. Ini dia. Jadi Tuhan yang menyunat itu. Tuhan yang melakukan itu. Tuhan yang memberikan, dalam konteks sunat ini, Tuhan yang memberikan kita punya rasa mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran. Dengan segenap kekuatan. Hari ini saya belum capai level di mana saya mau mengasihi dia yang menghina saya. Mau mengasihi dia yang menipu saya. Hari ini belum. Ya. Justru itu kita perlu sunat hati yang Tuhan ajarkan kita di pagi hari ini. Tuhan memberikan sunat kepada kita agar kita memiliki rasa yang mencintai Tuhan. Sehingga rasa yang mencintai Tuhan itu yang Tuhan berikan melalui konteks sunat ini, ya, kita tidak mau berdosa. Kan kalau Angel benci sesama itu kan dosa, Angel. Kita tahu bersama tuh. Tetapi karena kita mencintai Tuhan, kita tidak akan memiliki lagi rasa yang membenci sesama kita. Karena itu hukum. Kedua, otomatis ya, saya heran bagaimana Tuhan bikin ini. Dari isi seluruh kitab suci itu, kitab hukum Tuhan di dalam Alkitab itu hanya 2. Mengasihi Bapamu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Angel kalau naik tangga hati-hati tuh, jangan sampai jatuh. Soalnya kalau jatuh luka tuh. Itu loh, mengasihi diri. Pas lagi potong bawang jangan sampai kena pisau. Itu mengasihi diri. Seperti itu kita mengasihi sesama.
Dan semua ini tidak gampang. Kita bisa punya kata tidak gampang karena hati kita belum disunat. Ini pelajarannya. Dan ini semua adalah tanda Abraham. Ya. Oh, Iya, gimana? tambahkan sedikit. Ya, jadi ini yang soal mengasihi sesama manusia. Kalau betul ya, itu pengalaman Angel itu bukan pengalaman dia saja, pengalaman saya pribadi dan pengalaman semua orang ya. Semua. Kalau orang yang baik, pasti kita juga baik ke dia. Tetapi bagaimana kalau dia jahat, untuk baik ke dia, aduh memang susah sekali ya itu. Dan memang makanya itu sunat kalau kita tahu kan sunat kan yang dipotongkan sedikit dari kulit itu suatu hal yang sangat sakit. Ya. Dan apalagi sunat hati itu bukan berarti nak lebih sakit daripada sunat fisik yang Abraham rasa ya. Ini sakit sekali ya, ini sunat ini. Dan sunat ini nak bisa bikin sendiri seperti yang tadi Kak Doli bilang, kita tangkap juga. Ini harus dibikin orang lain karena kalau kita mau bikin sendiri, aduh, nak mampu kalau mau potong punya sendiri itu karena apa sakit sekali. Jadi harus ada yang sunat ya. Jadi kita tahu ini yang sunat juga ini kan Tuhan kan. Makanya ini berkat Abraham dan disunat ini dia bilang blessing Abraham ada the righteousness of God kan, atau berkat Abraham adalah kebenaran Tuhan kan, Yahweh dibilang, yaitu kan oleh iman kan. Jadi untuk bisa terima itu sunat itu atau dia punya kebenaran itu yang bisa menyanggupkan kita mengasihi musuh adalah oleh iman kan. Jadi intinya ini kadang-kadang kita mau pikir bagaimana langsung supaya kita bagaimana supaya bisa mengasihi musuh kita yang menyakiti kita. Oh, nggak bisa kita langsung otomatis mengasihi musuh kita karena kita punya natural membenci musuh kan. Itu kita punya naturalnya pasti begitu. Orang yang baik kita baik, orang yang jahat kita jahatin balik lagi ya. Itu kita punya natural. Tetapi iman yang akan membuat kita mengasihi orang yang membenci kita atau mengasihi musuh kan oleh iman. Makanya yang kemarin-kemarin kita belajar iman. Apa itu iman? Kayak yang chapter 14, iman itu kalau Tuhan bilang A kayak Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Oh berarti betul mesti kasih. Tetapi bukan cuma begitu, dia bilang submit. Submit itu kata tunduk, memang tunduk ini nggak gampang ya. Walaupun saya nggak mau, kalau bilang tunduk, saya mau tunduk. Dan itu iman dia bilang datang dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi selalu firman Tuhan bilang kasih musuh. Dan kita berdoa terus, Tuhan, ini saya nggak sanggup untuk kasih musuh saya. Saya nggak sanggup karena natural. Kita memang manusia seperti itu. Makanya terus dibilang kan iman itu adalah bergantung pada apa yang firman itu katakan kan. Bilang ini firman ini akan ada kuasa, firman ini memiliki kuasa untuk mengasihi musuh kan. Biarlah firman ini, kekuatan inilah yang akan membuat itu dalam diri saya. Jadi kita makanya ini ya, iman ini susah sekali mau ungkapkan dengan dia punya kata yang pas seperti apa. Tapi makanya kata-kata submit atau menyerahkan, inilah kita ya, coba doakan tiap pagi itu firman yang kita baca itu. Tuhan, saya tidak sanggup melakukan ini. Tetapi ini harus dilakukan. Karena kalau saya tidak lakukan ini, dengan kita tahu ya, lakukan itu dengan Tuhan, kita nggak akan bisa dipercayai kan kalau kita tahu seperti itu. Jadi memang perlu apa ya, dia punya penyerahan sungguh-sungguh untuk doakan itu firman itu tiap hari. Dan janji Tuhan, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia ya, atau apa yang Tuhan sudah bilang, nggak mungkin akan terjadi, pasti akan terjadi. Kalau dia bilang kasih sesama musuhmu, pasti bisa kasih musuhmu. Nggak mungkin nggak, karena firman Tuhan itu ada kuasa. Cuman kita yang perlu apa? Tunduk kepadanya. Jadi ini bukan cuma ada masalah satu orang, ini masalah kita semua ya. Pasti semua ada alami ini. Ya, mungkin itu bro yang bisa ditambahkan sedikit. Oke, thank you bro. Iya. Ayat Filipi 3 ayat 3. Karena kitalah orang-orang bersunat
yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ayatnya tepat sekali ya. Karena kalau kita sudah menerima Roh Kristus, Roh Allah, nah itu akan kita menghasilkan buah-buah roh gitu. Itu yang Roh Kudus mencurahkan cinta Tuhan di dalam hati. Nah, inilah ketika kita menerima Roh Kudus itu, Roh Allah. Bro, maksud ingat Kristus bilang juga. Siapa? Yang soalnya mengasihi ini yang tentang Kristus kan. Jadi yang cuman mengasihi musuh di dunia ini cuma Kristus yang pernah mengasihi musuh kan. Cuman dia yang maksudnya ada juga yang lain, waktu orang yang bunuh dia dalam ampuni mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan, makanya kenapa cuman righteousness-nya Kristus aja yang bisa membuat kita benci musuh ya. Untuk benci dosa juga cuma Kristus yang benci dosa. Kita semua sayang dosa, cinta dosa kan. Makanya selalu mengapa kita belajar juga kerenduan kesamaan, yaitu by beholding become change ya. Mudah-mudahan dengan kita belajar tentang Kristus terus, dia punya karakter terus, kita bisa mengasihi musuh kan, karena Kristus juga mengasihi musuhnya kan. Ya, karena ujian yang Tuhan izinkan itu kan untuk membentuk karakter kita ya. Nah, bagaimana seorang membuat bejana, ya itu kan harus sudah dibentuk. Oh ini kurang bagus, dihancurin lagi sampai dibakar. Nah, itulah karena Yesus mengasihi kita, dia mau memberikan kemenangannya untuk kita. Gitu. Jadi memang seperti tadi yang di-share oleh Lali, bahwa hanya Kristus yang mencintai musuhnya ya. Di Matius 5, di situ nggak ada manusia yang daging yang bisa melakukannya itu, tetapi hanya Yesus. Tapi disinilah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ya mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya kita selamat mendapatkan hidup yang kekal. Angel, gimana Angel? Ya, puji Tuhan, Kak. Termotivasi. Memang harus banyak penyerahan, Kak. Kalau Tuhan yang bekerja, pasti itu sempurna. Kalau dengan kekuatan manusia, masih banyak kekurangan. Jadi, kalau memang... Ingat yang Lali bilang tadi, sunat itu sakit. Iya. Jadi lebih mantap memang harus penyerahan betul-betul. Apapun yang dia buat, berulang-ulang menyakiti, biar Tuhan yang tahu saja, Tuhan yang tilik semuanya. Oke, Kak, thank you. Puji Tuhan, Angel ya. Jangan lihat durinya ya, tapi lihat indahnya sebuah bunga mawar yang harum. Amin, luar biasa ini. Kita langsung ingat yang tuh Jones bilang, yang pelajaran keberapa ya itu, yang kita bawakan juga, yang ini chapter berapa, yang percobaan itu adalah emas. Jadi yang dibutuhkan oleh Laodikia adalah belilah daripadaku emas kan. Oh iya kan? betul. Jadi emas itu apa cobaan sebenarnya kan. Jadi untuk kita murni cuma ada cobaan. Emas tidak bisa murni tanpa dibakar dengan api. Jadi umat Tuhan hanya bisa murni dengan cobaan. Jadi makanya dibilang kalau ada cobaan, kata dia bilang counted all joy kan, dia bilang kenapa joy? Kenapa kata ada cobaan kok kita senang? Ada orang benci kok kita senang? Maksudnya ada Iya. Karena itu yang akan memurnikan, dia bilang begitu. Karena kalau nggak dimurnikan nggak bisa selamat, nggak bisa jadi emas. Makanya yang dibutuhkan oleh Laodikia adalah apa? Emas. Karena Laodikia kurang apa? Percobaan. Kalau dulu umat-umat Tuhan dibunuh, di mana segala macam percobaan mereka alami. Tapi Laodikia cobaan apa? Mau dibunuh kita, mau dibelajar ini.
Enggak kan? Kita kekurangan cobaan sebenarnya yang membuat kita apa? Memiliki iman supaya kita berkata kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya begini, yang dialami Angel itu semua alami ya. Tapi intensitasnya, bentuknya itu masing-masing yang lebih tahu ya. Tapi begini, ketika kita sudah banyak belajar firman Tuhan, dapat semua karunia pengertian ini, lalu kita masih apa yang harus kita buat ya? Apakah kita akan membenci juga dia, membenci musuh kita, sementara Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Lalu apakah kita juga akan tidak peduli dengan dia, ya? Sementara Tuhan bilang kasihlah musuhmu. Atau apakah kita dalam situasi untuk dimurnikan seperti emas yang tadi baru disinggung, apakah kita akan menunjukkan hal yang bukan karakter Kristus? Apakah saudara atau saya sanggup ada di level itu? Sudah belajar hari-hari, sudah dapat kekuatan dari Tuhan setiap hari, sudah dianugerahkan nafas setiap hari. Lalu apakah kita tega, ya, bahasanya, untuk menunjukkan kepada musuh kita bahwa kita itu sebenarnya bukan murid Tuhan? Kita selama ini pengakuan aja. Apakah Anda dan saya punya pemikiran atau perasaan yang akan melakukan hal itu? Ya. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mau, kan? Kita semua mau bagaimana karakter Kristus itu keluar dari kehidupan kita. Ya. Hari demi hari kita belajar, dapat pertolongan Tuhan, kita mau yang keluar dari kita itu, ya, bahwa itu. Tetapi dalam perjuangan untuk mau itu kan bukan gampang. Oleh sebab itu bukan kita yang berjuang, bukan nanti Tuhan yang menyunat hatimu dan hati saya. Bukan saya sunat sendiri. Betul sekali, Kak. Itu hanya. Ya, boleh saya. Kak Sus dulu baru gimana? Tambahkan sedikit ya. Kadang kita selalu berpikir kita yang disakiti. Tetapi kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sering menyakiti hati seseorang tanpa kita sadari ya? Jadi sebenarnya pola pikir kita jangan memikirkan tentang rasa sakit yang kita rasakan, tetapi apakah saya sering melakukan menyakiti hati seseorang? Nah, itu perlu juga ya. Bagaimana dengan tanpa kita sadari, dengan kata-kata atau tingkah laku, kita bisa menyakiti hati seseorang. Nah, itu perlu juga kita ingat ya. Jangan kita memikirkan rasa sakit yang ada yang kita terima, tetapi apakah kita pernah menyakiti hati seseorang. Oke, balance ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Iya, tanggapan kalau ini Kak, yang Kak Sus bilang, kalau ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang itu suka rese, suka cari masalah, itu kesel dan ini berulang-ulang. Nah, itu loh. Yang tadi Kak Dolphin bilang, memang betul no Kak, kalau nyenak belajar, tuh orang tuh dia selama kita pukul Kak. Jujur kita bilang aja. Karena rese sekali cari masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Aduh, memang benar-benar kalau luar biasa. Iya. Kita mengaku. Nah, mau munafik apa adanya, saya bilang memang kita mau pukul. Karena apa? Daging ini masih ya. Tapi itulah. Puji Tuhan masih ada teguran dalam hati ini bahwa ya lebih baik diam, toh nggak usah tanggapi walaupun kelakuannya sudah keterlaluan. Tapi puji Tuhan dengan adanya Bible study selalu diingatkan. Ini kan cuma ungkapan unek-unek toh Kak, jadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Memang ini masih banyak kekurangan, tapi itulah manusia dalam proses Kak. Terima kasih. Jadi Angel,
Mungkin kita semua beda ya, tapi apa yang Angel alami juga kita pernah alami, bentuknya berbeda. Cuma satu hal, ketika ini tidak ada angin, tidak ada hujan, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganjal, ya. Bukankah yang harus kita naikkan ucapan syukur? Tuhan mau uji Angel di waktunya Tuhan, di caranya Tuhan. Tuhan mau memurnikan Angel. Karena tidak ada hujan, tidak ada beda dengan sudah tahu-tahu ada masalah dan itu berjalan terus. Ini artinya waktunya Tuhan untuk menjadikan dan memberikan Angel emas. Tadi Lali sudah singgung ya di pelajaran dulu sebelumnya itu. Itu waktunya Tuhan untuk dimurnikan. Nah, disinggung tadi sebelumnya, kalau sampai Angel pukul dia, apakah itu karakter Kristus? Dan saya tahu Angel tidak mau melakukan itu. Ya? Karena puji Tuhan, firman Tuhan menguatkan kita. Oke, Kak Edis terima kasih sudah baca chapter ini, setengah jam kita bahas ini. Bukan chapter di paragraf ini, 399.3 ini. Puji Tuhan, semoga dengan pertolongan Tuhan kita dibuat mengerti ya. Karena tadi Angel sudah kasih juga kasus, lalu Mas kasih masukan, kasus tambah juga di Filipi 3. Kayak ditanya juga sama siapa tadi, Kak Erli juga, puji Tuhan. Baik, kita melangkah ke kutipan berikut. Apakah Wanda available untuk baca 399.4? Bisa, Kak. Oke. Oke. Kemudian orang yang tahu bahwa dia percaya Tuhan dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna untuk Roh Kudus. Bukan orang yang berpikir bahwa dia percaya Tuhan. Bagian dari waktu yang dia lakukan. Bagian dari waktu dia tidak lakukan. Sebagian dari waktu lakukan. Sebagian dari waktu dia tidak tahu apakah dia melakukannya atau tidak. Itu sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Tetapi Tuhan ingin Anda dan saya tahu bahwa kami percaya Tuhan. Dia ingin kita mengetahuinya dan membuat hal itu tegas atau menetap dan diperbaiki dengan kokoh seperti yang kita jalani. Lalu saya katakan bahwa orang yang tahu bahwa dia percaya Tuhan bisa meminta dengan keyakinan sempurna akan Roh Tuhan dan menerimanya dengan iman. Karena jika kamu meminta, kamu akan menerima. Dia berkata begitu, tetapi kita harus meminta sesuai dengan kehendaknya. Tetapi itu tidak sesuai dengan keinginannya untuk memberikan Roh Kudus kepada siapa saja yang tidak memiliki berkat Abraham. Dan seperti dengan individu, begitu juga dengan gereja. Ketika umat Tuhan mencapai tempat di mana mereka tahu bahwa mereka percaya Tuhan, mereka dapat meminta dengan keyakinan sempurna untuk pencurahan Roh Kudus dan menantikan dengan keyakinan dan iman yang sempurna bahwa mereka akan menerimanya dan mereka akan melakukannya. Itu fakta. Mantap sekali nih kutipan Wan. Wan, ada poin-poin enggak Wan? Yang Wanda lihat. Oke. Jadi kalau yang kita tangkap di sini ya, koreksi ya kalau salah. Jadi intinya kita harus kadang kan kita paling tahu ya kita punya diri sendiri. Kita banyak berpikir kita aman-aman, ternyata kita itu tidak aman ya. Di sini kan dibilang saya pikir, bukan orang yang berpikir bahwa dia percaya Tuhan, tapi bagian waktu yang dia lakukan, bagian dari waktu yang dia tidak lakukan. Jadi kayak on off begitu kan. Tapi dia pikir tapi saya pikir saya itu percaya Tuhan, padahal sebenarnya kayak on off begitu.
Dan juga kita rasa, oh kita itu banyak lakukan waktu-waktu kita banyak lakukan yang terbaik untuk Tuhan atau apapun yang positif, tapi itu hanya sampai di pemikiran, tapi ternyata enggak gitu. Makanya orang yang tahu bahwa dia percaya Tuhan dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna untuk Roh Kudus. Banyak kali kan kita itu menipu diri ya, kita rasa oh ya kita Tidak ada roh. saja. Ternyata kita itu ternyata enggak ada roh. Lihatnya di Jauh. mana? Iya, lihatnya di mana? Lihat juga kita kehidupan dari pagi, bangun pagi apa yang kita bikin gitu. Terus Betul, kita betul. lewati hari, terus kita lewati hari sampai mau tidur, ternyata kita nggak bikin apa-apa ya, maksudnya nggak ada waktu untuk kita spend untuk diri kita merenung firman Tuhan atau apapun itu. Ini pribadi ya maksudnya. Nah, terus begitu kita lihat di paragraf terakhir ini, dibilang ketika umat Tuhan mencapai tempat di mana mereka tahu bahwa mereka percaya Tuhan, mereka dapat meminta dengan keyakinan sempurna untuk pencurahan Roh Kudus dan nantikan dengan keyakinan dan iman yang sempurna bahwa mereka akan menerimanya dan mereka akan melakukannya. Itu fakta. Jadi kalau kita lihat kan Abraham ya, kita sudah belajar chapter kemarin sebelumnya. Dia dibenarkan karena iman kan, dengan iman yang dia miliki dia percaya. Dan dengan percaya itu dia dibenarkan. Nah inilah yang Tuhan kehendaki juga terjadi untuk kita kan. Maksudnya kita kan karena imannya Abraham, makanya kita keturunannya mendapatkan hak yang sama kan. Kalau kita dengan syarat, kalau kita mau menurut seperti kita mau lakukan apa yang Abraham lakukan. Makanya kalau kita sudah ikuti langkah seperti itu, maksudnya bukan ikuti ya, sudah menghidupkan, maka dibilang sini kita bisa minta kepada Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus. Kalau kita lihat bab 16 bagian terakhir kan, kalau kita lakukan itu dibilang maka kita akan ada kecurahan roh, gitu kan dibilang. Jadi ini dia punya step gitu. Dan kalau kita mau dan dengan pertolongan Tuhan pasti akan bantu kan sesuai janjinya. Dan inilah yang Tuhan inginkan, semua kita kan kecurahan roh. Jadi harus seperti ini. Jadi dan kita tahu, kita lihat, kita sadari kita punya diri ini enggak ada iman kan. Jadi ya ini terus terang untuk kita sendiri sangat menegur ya, dan diingatkan kembali untuk disadarkan bahwa hey harus seperti ini loh begitu. Ya, puji Tuhan Kak, thank you. Halo. Iya, silakan. Ngelanjutin si Wanda tadi. Iya, silakan Kak. Kan dibilang kalau mereka meminta dengan keyakinan sempurna untuk pencurahan Roh Kudus tadi kan, jika kamu meminta, kamu menerima. Nah, sekarang dengan iman yang sempurna, ini kan kita secara teori ya, saya suka dari teori fakta gitu ya, kenyataan yang dialami gitu. Jadi kalau kita meminta, ini kan pencurahan Roh Kudus. Kita kadang-kadang merasakan, oh ini Roh Kudus, ini atau bukan ya gitu. Nah sekarang yang nyata aja ya, mungkin sebagian ada, sebagian enggak. Ini saya nyatakan karena kita nggak bisa melihat Roh Kudus, hanya bisa dirasakan ya dalam pikiran atau kita berkata atau apa. Sekarang sama kayak misalnya country living, ada sebagian orang yang masih belum ya, mungkin sebagian sudah. Nah, jika kamu meminta, kamu akan menerima dengan ini tadi, dengan keyakinan dan iman yang sempurna. Nah, sekarang ini nyatanya gitu, faktanya, keyakinan dan iman sempurna ini. Tuhan, kita udah berdoa, saya udah yakin dan iman sempurna, tapi kok belum muncul ya, berarti itu belum iman kali ya. Nah, itu maksudnya begitu. Berarti Tuhan misalnya
karena setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Setiap orang mempunyai, maksudnya kekurangan masing-masing. Ada yang, Tuhan saya mau ini, saya udah siap nih mau country living, tapi saya nggak punya uang. Dan ada orang yang bersaksi, mereka nggak punya uang, kok katanya kalau saya meminta akan menerima. Kalau saya nggak punya uang, terus kalau dengar cerita orang lain dia dapat, tapi saya nggak dapat. Nah, itu gimana tuh? Apakah itu masih iman sempurna ataukah karena ada orang yang dapat, mungkin satu yang dapat, yang 1000 orang nggak dapat gitu. Nah, ada orang juga misalnya masalah kok belum masih bisa ditunjukkan. Ini kan walaupun contohnya country living, tapi kan ini berhubungan dengan pencurahan Roh Kudus juga. Jadi apakah Roh Kudus itu berbicara kepada kita? Nah, bagaimana hubungannya gitu kan? Itu gimana pendapatnya itu? Sebenarnya pertanyaan kali ini, kalau dari saya pribadi, 2 cara menjawabnya. Penilaiannya seperti ini. Kalau saya mau menghakimi Kak Erli, jawabannya susah. Jawabannya gampang. Tapi kalau saya tidak mau menghakimi Kak Erli, jawabannya susah. Nah, ini tidak secara global tidak mudah ya. Nah, dikatakan iman yang sempurna. Kak Erli sudah sampai lecet lututnya, minta country living, ini contoh ya. Kok belum ada sih? Lalu, padahal saya dengan yang lain sana sama-sama berdoa, sama-sama minta. Kok dia dapat duit sudah supaya bisa, lalu saya mana? Ini yang Kak Erli punya maksud tadi. Saudara-saudara, ada yang bisa bantu kita semua di sini? Kak Erli? Karena kita mau lihat bagaimana keyakinan yakin iman itu tadi. Karena kan Tuhan bilang kamu meminta akan menerima. Nah, begitu maksudnya. Kenapa setiap orang ya ada ininya masing-masing lah ya. Nah, itu pengen tahu iman yang sempurna itu yang katanya akan menerima ini tadi. Jadi firman Tuhan itu saya ingin merasakan yang firman Tuhan yang bukan hanya teori tetapi nyata yang dialami gitu maksudnya. Sebenarnya kita banyak juga sih kan pengalaman yang lama-lama bermacam-macam kan. Nah, itu salah satunya maksudnya gitu. Thank you. Jadi halo bro. Yo, silakan Li. Oh iya, ini ya kita ngerti pertanyaan juga. Jadi yang Anteli tanyakan juga ingin kita alami ya. Jadi ketika kita berdoa misalnya mendapatkan living dan dapat itu, aduh itu yang mungkin semua orang ini ya. Tapi kalau menurut kita yang kita lihat dari pengalaman Abraham juga ketika dia dijanjikan mau didapat keturunan, dan saya yakin Abraham juga mendoakan itu dan minta kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan waktu dia janjikan mau kasih anak, terus dia langsung minggu depannya, atau bulan depannya, atau tahun berikutnya dia langsung kasih ke Abraham, atau butuh waktu yang lama dia mau kasih anak ke Abraham, sampai memang betul-betul kayak impossible mau dapat itu Ishak, dengan karena Sarah sudah menopause, sudah dia somati, dia punya kandungan, baru Tuhan kasih ya. Jadi kadang-kadang kalau mau jadi Abraham pun kita sudah mau berharap lagi Tuhan mau kasih atau enggak ya. Kalau mau jadi, tapi inilah yang dikatakan iman. Iman itu bukan berarti saya minta itu langsung, oh saya yakin itu Tuhan, ini janji Tuhan pasti akan dapat, dan besoknya langsung dapat. Bukan di situ dari nilai dari besar kecilnya iman. Tetapi bisa dilihat dari apa? Betapa sabarnya kita menunggu janji Tuhan, dan kita tetap yakin bahwa itu akan terima. Kita mau tunggu 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, iman kita tetap sama mau tunggu karena pasti itu akan dapat. Mau 1 hari, keyakinan saya 1 hari,
ataupun keyakinan 20 tahun depan, kita yakin Tuhan akan pasti dapat. Dan yang satu yang harus dipikirkan, Tuhan tidak akan pernah kasih itu terlambat. Kadang-kadang kan kita pikir, aduh, kalau Tuhan kasih 2 tahun depan kan sudah terlambat, nanti saya sudah nggak bisa selamat. Enggak lah, Tuhan akan Tuhan akan kasih terlambat. Mending dia nggak kasih daripada kasih terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat ya. Jadi itu yang iman itu akan pernah selalu ada keyakinan Tuhan tidak akan kasih terlambat. Itu yang harus kita dan pasti akan terima ya. Itu yang harus kita minta terus dan keyakinan kita itu harus sama sekarang, besok, lusa, 10 tahun depan harus sama. Dan kita bilang ini bukan untuk Tante Lee juga, untuk saya sendiri juga saya mau kuatkan bahwa itu harus sama seperti itu, harus mengharapkan walaupun itulah iman ya, kita nggak punya apa-apa, nggak punya uang, tapi percaya akan Tuhan akan kasih itu. Ya, terima kasih. Bro. Amin, thank you. Amin. Puji Tuhan ya. Kak Uli, ini oh siapa ya? Siapa ini? Kak Sus ya? Iya, Dolphin Jojo. Nggak apa-apa, Kak Sus, silakan Kak Sus. Kita gampang. Saya ada ayat di mana 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi memang setiap detik kita diberikan pilihan ya. Dan kita manusia yang cenderung selalu bawa perasaan, baik itu negatif maupun positif. Tapi yang lebih cepat kita selalu bawa perasaan. Nah, di sini dikatakan bahwa segala sesuatunya sudah dekat. Jadi kita harus menguasai diri dulu. Dan jadilah tenang, lalu kita berdoa. Nah, step-step ini memang saya aja pribadi belum bisa ketika segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk saya. Tapi Tuhan, saya tahu teorinya ya, tetapi kok prakteknya belum. Nah, selalu minta sama Tuhan. Nah, ketika Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, untuk melangkah untuk tenang dulu itu memang harus benar-benar merenung gitu ya, baru menguasai diri, tenang, nah lalu berdoa. Nah, ini sih ayat yang saya renungkan, bagaimana untuk bisa menguasai diri, jadilah tenang, dan dapat berdoa. Ketika sudah kita berdoa, pastinya Tuhan Yesus menolong kita melalui Roh Kudus-Nya ya, untuk kita bisa diberikan pilihan sesuai dengan kehendak-Nya. Makasih Kak Sus masukannya. Brother Lali, thank you ya. Joy, thank you. Ini ada Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tadi Kak Erli exciting sekali. Sama, kita juga punya pemikiran yang sama. Ketika udah berdoa terus, kita menuntut Tuhan, mana sih janjinya? Kapan sih saya bisa country living? Nah, kalau kita pandangan kita tidak tertuju kepada Kristus, ya, pandangan kita tertuju kepada orang lain, kok dia sudah, kok saya belum, di sini justru iman kita jadi diukur. Ya, kalau kita memandang terus kepada Kristus, kita hanya akan penuh keyakinan dengan sempurna iman kita bahwa percaya kapanpun dengan waktu Tuhan yang sudah Tuhan tentukan, kita akan menerima. Ya, terima kasih Joy. Roma 4 ayat 21 ya. Dengan penuh keyakinan Tuhan berkuasa melaksanakannya. Ya. Karena Dia sudah janjikan. Dan Tuhan Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, Tuhan tidak pernah berubah dari dulu dan selamanya. Ketika kita meminta Tuhan, kita akan menerima. Ya.
Jadi biarlah ini jadi kekuatan kita semua ya. Kalau kita lihat-lihat tetangga, Curly, wah dia sudah duluan itu. Saya mana kok nggak dijawab-jawab. Ya, seperti itu ya. Dan itu pandangan kita sudah kepada tetangga, bukan kepada Kristus. Pandangan kita kepada Kristus, ya, ini juga buat saya pribadi ya, bukan buat Curly juga ya. Pandangan saya kepada Kristus, saya akan memiliki iman yang sempurna sampai waktu Tuhan. Abraham tadi sudah diberi contoh oleh Lauri, bahwa begitu lama dia nunggu, sampai nggak percaya, udah tua begini, masa lagi mau bisa mengandung Sarah, iya kan? Nah, tetapi apakah dia Tuhan yang berdusta? Apakah dia Tuhan yang tidak menepati janjinya? Ya. Nah, ini biarlah jadi kekuatan kita semua ya, bahwa Tuhan menepati janji. Baik, saudara-saudara. Ya, Joy, silakan. Ya, kita mau share pengalaman sendiri mengenai country living ya. Jadi pertanyaan Tante Erli kan, ada orang yang berdoa malah dikasih gratis kayak gitu ya. Jadi iman kita itu bagaimana sih, kayak kita sudah sungguh-sungguh tapi kok nggak ada realisasi kayak gitu. Belum ada dan bukan nggak ada. Jadi pas kita look back, kita lihat kita punya pengalaman sendiri juga. Waktu orang pindah di Oregon, mau cari country living nih. Pas udah dapat rumah yang orang suka lah begitu, tiba-tiba kita hamil, terus kita harus stop kerja gitu. Nah, untuk mau beli rumah dan segala macam kan semua itu harus ada down payment, semua harus dibayar setiap bulan begitu lah ya. Jadi akhirnya tertunda juga untuk mau ambil rumah karena kita pregnant di saat itu. Habis itu waktu berlalu, saya juga lahir. Nah, kita tanya loh, kok Tuhan kita mau country living, kenapa seperti ini, jadinya seperti ini gitu ya. Itu kita punya pertanyaan. Tapi kita tahu Tuhan selalu berikan yang terbaik. Pas akhirnya pindah ke Idaho, terus orang belajar country living itu yang chapter yang mengenai country living, ternyata di situ yang Kak Opin bahas itu nggak boleh berkoloni, istilahnya nggak boleh terlalu banyak orang di satu tempat karena Tuhan sudah percayakan tentang kebenaran dan kebenaran itu harus disebarluaskan di mana saja, dan kalau semua orang kumpul di satu tempat kan itu bukan tujuan Tuhan seperti itu ya. Jadi kita, oh ya ampun, ya mungkin berarti ini cara Tuhan untuk orang nggak bisa berkoloni, karena di Oregon itu sudah present fruit yang dari California semua pindah ke situ gitu. Dan habis itu, nah itu yang kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan ada maksud yang lain sampai tertunda. Itu saya punya pemikiran, dan itu waktu baca country living itu, ya betul, berarti Tuhan has another purpose for us as a family. Nah, yang kedua juga, misalnya, kenapa ada orang yang berdoa gitu, mereka dapat gratis, mereka dapat tempat ini, tempat itu. Kok kenapa nggak ada di saya seperti itu ya? Bisa saja adalah gini, kalau orang itu dikasih Tuhan dan mereka itu gratis dapat tempat ini, bisa saja kalau Tuhan kasih kepada kita, kitanya yang nggak ready gitu, kita yang nggak siap untuk tempat seperti itu, karena mungkin Tuhan, jadi gini ya, orang harus lihat bahwa God the Father itu sama seperti orang tua yang selalu mau memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya gitu. Ada orang yang Tuhan lihat inilah yang terbaik untuk dia, dan dia sudah siap untuk itu. Nah, kalau Tuhan kasih ke kita, mungkin saya nggak siap, malah dikasih itu, kita malah baliknya bersungut-sungut. Baliknya, oh kok seperti ini sih, seperti itu. Jadi Tuhan nggak mau untuk seperti itu. Jadi dia memang menunggu juga kita ready atau kesiapan kita, dan dia selalu memberikan kita yang terbaik di tempatnya, dengan waktunya. Yang penting kita itu sama Tuhan, yang penting itu kita memang betul-betul jujur, honest, yang mana kita itu mau untuk country living gitu.
dan mau melakukan kita punya bagian, Tuhan yang akan berikan tepat pada waktunya, tempatnya, waktunya, dan ayat yang kita sudah share sama kalian di chat, yang mana apa yang dia sudah promise, he was able. Able itu sanggup, dia akan lakukan ke kita yang dia sudah janji. Yang penting kita tetap sabar untuk menunggu dan tetap melihat bahwa Tuhan itu adalah Bapa atau orang tua kita yang selalu mau memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Thank you, Pak Hafiz. Oke. Thank you, Joy. Thank you, Joy, ya. Betul. Ya, Carly, Tuhan. Carly, Iya. mungkin begini ya. Kita juga sempat alami waktu lalu. Aduh Tuhan, sudah midnight. Tuhan sudah mau datang. Kita, aduh bagaimana ya, kita belum punya country living. Kepanikan itu, kegelisahan itu ada di dalam diri kita karena terpicu dengan apa yang sudah kita pelajari, bahwa waktunya sudah dekat. Memang sudah dekat. Tetapi apakah Tuhan akan membiarkan Anda dan saya untuk misalnya, tidak country living. Ya. Dan kalaupun Tuhan mau cara itu, Tuhan punya cara yang dia sudah tentukan sesuatu yang terbaik buat kita. Ya, saya nggak mau bilang bahwa ada nanti yang dibiarkan di kota, enggak, bukan itu. Tapi maksudnya waktu Tuhan tuh yang lebih pas daripada pemikiran kita. Aduh, ini udah dekat. Aduh, ini udah Sandelo. Aduh, ini sudah midnight. Kita terpicu dengan sesuatu yang sebenarnya bukan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi hal yang sama yang saya alami beberapa tahun lalu. Oke. Baik, terima kasih Wanda sudah bacakan tadi kutipannya, dan kita masuk kepada yang tadi ada di sini Kak Erli, punya pelajaran setelah kutipan ini. Saya coba setelah ini ini kutipan kedua terakhir. Sekarang masih ada 15 menit. Mudah-mudahan tercover ya. Saya mau baca. Sekarang marilah kita belajar sedikit lebih jauh malam ini. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa berkat Abraham adalah milik kita. Dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dengan keyakinan yang sempurna, kita dapat meminta Tuhan untuk memberikannya kepada kita rohnya. Ya. Roh kudusnya. Yang kemudian hanya menunggu waktu baiknya. Dan kita menerima sesuai dengan miliknya. Sesuai dengan harapannya. Kami tidak khawatir apakah kami akan menerimanya atau tidak. Nah ini yang barusan kita bahas di atas ya. Kami ingin mempelajari bagaimana semua kegelisahan itu, apakah kita dapat menerima Roh Kudus atau tidak. Belajar bagaimana itu dapat diambil jauh dari kita, dan kemudian kita dapat menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan iman. Berharap menerimanya. Mengharapkan hal itu dan tidak mengharapkan yang lain. Dan hanya menunggu Dia untuk memberikan itu sesuai waktunya Tuhan. Ya, waktunya Tuhan tentunya waktunya yang baik, yang terbaik. Sementara kita masih meminta dan masih mencari Dia. Semoga demikian. Kita ke paragraf di bawah ini juga ya. Saya beritahu Anda, saudara-saudara, ketika kita masuk ke tempat itu, maksudnya ke level itu ya, kita tidak akan sulit ya, tidak akan sulit bagi kita semua untuk seia sekata ya, sepakat di satu tempat ya, one accord in one place ya. Pada pertemuan ini ketika kita mencapai kondisi itu, tempat itu di mana kita ketahuilah bahwa kami percaya Tuhan. Jadi maksudnya kata tempat ini level di mana kita semua percaya Tuhan. Ya. Dan ketika kita semua percaya Tuhan, kita ada di level itu, ya. Katanya tidak sulit buat kita untuk one accord in one place. Kita sepakat semua seia sekata, one mind
Ketika kita ada di level itu, saya terus lanjut ya. Tempat di mana kita ketahuilah bahwa kami percaya Tuhan dan tahu bahwa kami dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna untuk Roh Kudus. Ya, itu akan menjadi hal yang mudah bagi kita masing-masing, dan akan demikian juga akan terjadi seperti itu. Untuk bersatu padu di satu tempat setiap kali ada pertemuan. Faktanya adalah masing-masing akan takut menjauh. Karena jika dia harus jauh dari salah satu pertemuan ini, dan janji tersebut, jika Roh Kudus dipenuhi, dia akan merindukannya. Miss bro, gagal untuk dapat. Miss. Gimana bro? Gimana? He will miss it. Kalau dia nak di tempat itu, dia mau miss itu kecurangan. Iya, dia akan lewat. Lewat, iya, terlewat. Iya. Maksudnya di sini dilewatkan ya. Saya tidak koreksi ini kata ini ya. Maksudnya begini. Misalnya ada bus datang jam 7. Lalu kalau kita tidak dengan kekhawatiran untuk ada sebelum jam 7 di situ, kita akan melewatinya. Artinya bis akan datang, kita tidak di situ, dan akhirnya kita tidak menerima. Ini maksudnya Lali tadi ya. Nah, setiap orang akan berada di sini menunggu, mengawasi Tuhan untuk melakukan apa yang dia katakan. Tepat ketika dia bersiap-siap. Tidakkah Anda lihat bagaimana hal itu akan membawa semua dengan serasi ke satu tempat? Itu akan berhasil. Jadi proses kita percaya kepada Tuhan, lalu datang, dan Tuhan mau, kita tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan datang kepada keyakinan kita dengan penuh, ya, untuk meminta Roh Kudus, dan kita yakin Tuhan akan memberikan kita, tetapi ada proses. Nah di sini, jadi kalau kita hubungkan dengan pertanyaan kesaksian tadi Kak Early, jadi ketika kita percaya, ya, kita akan ada di posisi yang mudah untuk sepakat di antara kita sesama, sepakat dengan Tuhan, ya. Tetapi setelah itu ada proses. Nah, di sini katakan setiap orang berada di sini menunggu dan mengawasi Tuhan. Everyone will be here waiting and watching for the Lord to do what He says. Menunggu, mengawasi Tuhan untuk apa yang akan Dia lakukan. Tadi ya, di Roma 4 ayat 21 ya. Nah, dan semua ini ada waktu Tuhan di paragraf sebelumnya. Jadi, step by step Tuhan sudah kasih kepada kita, dan waktunya kita tinggal menunggu. Kalau Abraham bisa menunggu begitu lama, dan dia adalah salah satu contoh, mengapa kita tidak? Tadi pengalaman Kak Early yang sudah kita alami juga itu sama persis, ya. Dan kita dapat gambaran di pagi hari ini, di sore hari ini Amerika, mendapat kekuatan dari Tuhan, bahwa kalau kita sudah yakin, ya, semua akan tentunya kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan akan datang kepada waktunya Tuhan. Nah, menunggu ini, kata menunggu ini. Tapi di proses saat kita menunggu, apa yang akan Tuhan lakukan sesuai dengan firman-Nya, di situ pandangan kita dikatakan setiap orang akan berada di sini menunggu dan mengawasi Tuhan. Ya. Watch, di bahasa Inggris apa nih? Mana? Sorry. Watching. Waiting and watching. Watch. Ya. Watch. Melihat kepada Tuhan, bukan watch kepada tetangga kita. Kok dia udah terima country living, kok dia dapat duit, kok dia dapat gratis. Saya belum. Ini contoh ya, contoh. Nah, datang kepada pekabaran ini tentang kecurahan Roh Kudus. Sama. Itu akan berhasil. It will do it. Itu akan terjadi. Saudara dan saya akan terima roh itu. Tapi bagaimana sikap kita? Oke. Kita masih ada 8 menit. Ada yang punya pendapat sebelum kita tutup?
tadi benar ya. Tuhan itu kayak Lali tadi bilang, Tuhan itu tahu yang tepat untuk kita. Jadi bukan mungkin itu belum waktunya sekarang, tetapi Tuhan tahu memberikan pada tepat waktunya, dan saya percaya itu karena kita tahu mungkin hari sekarang ini belum ready dan masih bingung-bingung. Jadi kita percaya Tuhan akan memberikan. Benar itu tadi yang katanya apa yang kamu minta dengan iman yang sempurna dan percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikannya. Dan mungkin bukan sekarang, tetapi ada waktunya. Karena Tuhan tahu situasi kita masing-masing. Ready, mungkin belum siap gitu ya. Belum siap mental, belum siap semua. Jadi Tuhan akan memberikannya. Tuhan mempunyai waktu sendiri untuk kita juga membentuk kita punya karakter. Mungkin masih saya masih harus karakter saya masih harus banyak yang diperbaiki dulu sebelum ke sana supaya kita tahu akan itu. Thank you. Praise Lord. Bro. Puji Tuhan ya. Oke, Bro. Gimana, Bro? Masih ingat waktu Pak Dolphin bawa tentang Pentecost, kan di sini kan juga bilang kan and one accord and one place kan, dan kita tanya one place itu apa kan, dan waktu itu belum dapat jawabannya, dan kita yakin suatu saat nanti Tuhan akan kasih tahu itu tempat itu apa sih maksudnya itu. Dan ini kan disinggung bahwa kalau kita tahu suatu tempat itu kita akan kecurahan Roh Kudus di situ, dia bilang kita akan takut mau jauh dari tempat itu kan, dia bilang. Jadi takutnya kita mau jauh dari tempat itu, kita akan miss itu kecurahan Roh Kudus kan. Tetapi sampai di paragraf itu diyakinkan juga bahwa kita nggak perlu, tempat itu apa ya, tetapi yang paling penting adalah kalau kita one mind itu, seia sekata, atau kalau kecurahan ada Roh Kudus yang pimpin, pasti semua orang akan ditujukan ke suatu tempat. Jadi kita nggak mau pusing, harus ini ya, tapi yang paling penting itu bagaimana ada iman supaya dengan itu Tuhan bisa tuntun kita mau ke tempat yang mana supaya kita bisa kecurahan Roh Kudus kan. Jadi bukan tempat ini ya, tapi bagaimana bisa seia sekata itu, jadi bisa di satu tempat itu karena pikiran kita akan sama karena roh yang pimpin kita adalah roh yang sama kan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan seindah ini, apakah saudara-saudara tidak takut menjauh? Ya, apakah saudara-saudara tidak takut untuk miss ya setiap pelajaran yang Tuhan mau supaya kita kecurahan Roh Kudus? Ya, dan biarlah ini jadi satu kerinduan kita semua, ya. Kita takut menjauh, ya. Karena pada akhirnya kita akan tahu di mana tempat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Kita sementara ada di tempat di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Mau kemanapun tempat yang Lali maksud itu tadi, ya, dimanapun itu, Tuhan sedang tuntun kita ke situ, dan kita percaya bahwa kita percaya dalam Tuhan. Percaya Tuhan, dan Tuhan memelihara kita. Dan itu saudara dan saya pribadi merasakannya sekali, saya pribadi melihatnya dengan jelas melalui kehidupan setiap hari. Saya percaya saudara punya pengalaman yang sama. Dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, ya, kita puji Tuhan untuk semua fakta-fakta yang sudah diuraikan tadi melalui pendapat-pendapat, melalui kasus-kasus, melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang sudah diungkapkan tadi. Ya, dengan ini kan kita lihat Tuhan mau kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Carly ya, Tuhan mau dengan pengalaman-pengalaman itu. Terima kasih karena kita melihat suatu hal dan kita juga alami, dan Tuhan mau lihat kita itu memandang
dan menjalani hal-hal ini dengan cara Tuhan. Dan puji Tuhan untuk setiap firman yang kita dengar. Dan semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih ada 2 menit. Ada lagi pendapat. Thank you, Li, atas masukannya tadi. Ya, Pak. Ya. Ya, jadi yang ini kecurahan Roh Kudus di satu tempat yang tadi sudah dibaca itu, dia punya inti adalah untuk menerima kecurahan Roh Kudus, yaitu yang kita sudah bahas, yang Kopin juga sudah bahas di Pentakos dan yang ditulis lagi sama A.T. Jones, yang mana persyaratannya itu adalah one mind, kan, one accord. Itu yang di tempat yang mana ada orang one mind dan one accord, itulah yang akan menerima kecurahan Roh Kudus. Jadi tidak ada perpecahan, satu pikiran, satu pendapat. Tapi bagaimana kita bisa satu pendapat? Istilahnya manusia kan orang beda-beda pendapat, atau pelajaran apapun pasti akan ada perbedaan gitu. Ya, Ellen White tulis kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kasih Tuhanlah yang akan menyatukan saudara-saudara. Istilahnya kalau orang lebih memandang kepada Kristus, lebih mempelajari akan karakter Yesus, kasihnya yang akan menyatukan kita gitu. Dan pendapat apapun, dalam doktrin apapun, pelajaran apapun, kalau kita mengundang Kristus dan mempelajarinya dengan menggunakan Roh Kristus, Tuhan Kristus Yesuslah yang akan menuntun orang untuk dalam kebenaran, dan semua akan menerimanya gitu. Asalkan orang mau terus mengundang Yesus, dan kasih Yesuslah yang akan menyatukan. Jadi intinya itu ya. Makanya sebelum mempelajari pelajaran-pelajaran ini, Tuhan sudah kasih juga untuk mempelajari karakternya, orang baca buku The Desire of Ages. Jadi semuanya itu match, dan semuanya itu untuk mempersiapkan orang untuk semua ini orang bisa one mind, one accord, saling mencintai satu sama yang lain. Dan kalau ada perbedaan-perbedaan, orang bawa di kaki Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan. Dan kalau kita mempunyai semua, ya saya sendiri punya roh kerendahan hati dan mau untuk tahu akan apa itu kebenaran, Tuhan akan tuntun semua, dan semua akan mempunyai satu pemikiran, dan tidak ada lagi perbedaan, tidak ada percekcokan, saling mengasihi satu sama lain. Disitulah Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita semua. Thank you, Kak. Puji Tuhan ya. Terima kasih Joy atas masukannya. Ketika kita berpisah setelah pelajaran ini, biarlah kita merenungkan terus apa yang sudah kita dapat sepanjang 2 jam ini di dalam kehidupan kita menjalani di Amerika. Akan siap-siap beristirahat, kita yang akan melanjutkan aktivitas. Biarlah ini mengiang-ngiang di telinga kita, ya saudara-saudara, dan menjadi satu bahan pemikiran terus betapa baiknya Tuhan untuk kehidupan kita semua sampai saat ini. Ini akan masih ada chapter 17 ini panjang. Saya kurang tahu akan masih ada mungkin 3 atau 4 meeting lagi, saya nggak tahu. Karena kita ikuti saja. Dan biarlah ini yang sudah kita pelajari pagi ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dan biarlah semua pendapat, masukan, dan semua firman yang baru saja kita dengar, ini akan menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan di waktu ini. Terpujilah nama Tuhan, saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita bertelut dan berdoa.